Jase sampai di rumahnya saat hari sudah mulai sore. Sejak siang tadi Jase dan Dewi mencari taksi dan ojek, tapi tidak ada seorang pun yang mau mengantarkan mereka. Dua wanita itu terlihat seperti pengemis dengan mengenakan pakaian lusuh, kumal dan rambut acak-acakan. Selama 5 hari mereka terkurung, penampilan mereka tidak ubahnya seperti orang gila. Ya ampun, Jase, kau kenapa? Asila terkejut melihat penampilan putrinya yang acak-acakan. Belum sempat Jase menjawab pertanyaan mamanya, wanita itu langsung tersungkur di depan pintu rumahnya. Tubuhnya sangat lemah karena tidak makan selama 5 hari. Malam harinya barulah keadaan Jase sedikit membaik, meskipun tubuhnya masih agak lemas. Katakan apa yang terjadi padamu selama 5 hari ini, Asila mengulangi pertanyaannya. Jase melihat ke arah kedua orang tuanya secara bergantian dengan takut-takut. Ia ragu untuk menceritakan kepada mamanya apalagi papanya. Selama ini Jase memang sudah terbiasa tidak pulang karena sering menginap di rumah teman-temannya sampai beberapa hari. Tapi melihat keadaan Jase saat pulang tadi membuat mamanya curiga. Katakan Jase, Asila kembali bersuara sedangkan Jonathan hanya diam memperhatikan. Aku diculik dan disekap, Ma, jawab Jase terbata. Apa? Jonathan dan Asila sama-sama terkejut. Siapa yang telah melakukan itu? Apa kau sendirian? Apa kau diapa-apain sama mereka? Jase hanya menggeleng menjawab pertanyaan beruntun mamanya. Syukurlah, sekarang kau istirahatlah. Asila dan Jonathan keluar dari kamar Jase. Asteris keesokan harinya, Revina memutuskan untuk menerima tawaran dari Abraham. Ia akan mulai bekerja hari ini, bukan karena jabatan yang dijanjikan Abraham, tapi karena Revina merasa bosan berada di rumah. Aku ingin mulai bekerja hari ini. Revina keluar sarapan dengan pakaian formal. Nanti supir yang akan mengantarkanmu ke kantor, balas Abraham dengan wajah datar. Setelah selesai sarapan, Abraham segera pergi bersama asistennya dengan mobilnya, sedangkan Revina menggunakan mobil lainnya bersama seorang supir. Abraham tidak langsung pergi ke kantornya, ia malah mendatangi Jonathan ke perusahaan Globe Enterprise. Jonathan terkesiap melihat kedatangan Abraham sepagi ini. Selamat pagi, Abraham, sapa Jonathan ramah, tapi dalam hatinya merasa was-was. Aku akan mengambil kembali perusahaan ini, jadi bersiaplah, bereskan semua barang-barangmu, kata Abraham tanpa basa-basi. Jonathan begitu terkejut mendengar perkataan Abraham. Tapi kenapa? Sesuai dengan surat perjanjian, sekarang Revina bukan lagi menjadi tanggunganmu. Jadi, kau tidak berhak lagi untuk mengurus perusahaan ini. Abraham mengeluarkan salinan surat perjanjian 20 tahun yang lalu. Revina hanya ingin menikmati waktu sendiri. Nanti dia pasti akan kembali ke rumah, Jonathan memberi alasan. Abraham menatap tajam ke arah Jonathan. Kau bahkan tidak tahu apa yang terjadi padanya, kata Abraham dingin. Memangnya kenapa dengan Revina? Apa yang terjadi padanya? Tanya Jonathan yang memang tidak mengetahui apa-apa. Apa putrimu tidak mengatakannya? Dia pasti sudah kembali ke rumah sekarang, jawab Jonathan. Apa maksudmu? Aku tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan padamu. Sebaiknya kau tanyakan langsung pada anakmu, dan kau harus membereskan barang-barangmu ini hari ini juga, kata Abraham kemudian berlalu pergi meninggalkan Jonathan yang tengah sibuk dengan pikirannya. Setelah Abraham pergi, Jonathan menyuruh sekretarisnya untuk mengemasi barang-barangnya. Kemudian Jonathan pergi meninggalkan kantor menuju ke rumah kontrakan Revina. Sayangnya setelah tiba di rumah Revina ternyata Revina tidak ada. Rumah itu terlihat kosong dan pintunya juga dikunci. Setelah yakin Revina memang tidak ada di rumah, Jonathan pergi dan kembali ke rumahnya. Papa ada apa? Tanya Asila yang merasa heran melihat suaminya pulang ke rumah sepagi ini. Di mana Jase? Tanya Jonathan tanpa menjawab pertanyaan istrinya. Jase ada di kamarnya, Pa. Jonathan langsung menuju ke kamar Jase. Apa yang telah kau lakukan pada Revina? Tanya Jonathan yang masuk ke kamar tiba-tiba. Papa, Jase terlihat takut melihat kilatan kemarahan di wajah papanya. Apa yang kau lakukan padanya? Jonathan menarik rambut Jase. Ia benar-benar marah. Bukan aku yang melakukannya, Pa, jawab Jase sambil menahan kesakitan. Sedangkan Asila hanya diam. Dia juga takut dengan kemarahan Jonathan. Kau memang tidak melakukannya, tapi kau menyuruh orang. Itu sama saja. Bodoh, Jonathan menyentak tangannya yang memegang rambut Jase, sehingga wanita itu ikut tersungkur dari tempat tidur. Kau tahu akibat ulahmu? Abraham sudah mengambil semuanya, kata Jonathan.
Apa maksud Papa? Asila memberanikan diri untuk bertanya. Jonathan menghempaskan salinan surat perjanjian yang diberikan oleh Abraham tadi di depan Asila. Kemudian pria parubaya itu terduduk memegang kepalanya. Bayangan hidup miskin kini sudah di depan matanya. Seluruh aset yang ia miliki tidak akan cukup untuknya memulai usaha baru. Setelah mendatangi Jonathan ke perusahaannya, Abraham kembali ke kantor karena sebentar lagi akan ada pertemuan dengan Tuan Eric Maxim. Tepat pukul 10 Eric sudah sampai di perusahaan Black Diamond bersama asisten dan sekretarisnya. Mereka sudah menunggu di ruang rapat. Abraham memperkenalkan Revina sebagai manajer pemasaran yang baru, pengganti Felix. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Maxim. Saya Revina. Wanita itu memperkenalkan diri sambil menjabat tangan Eric. Tatapan Eric lekat memperhatikan wajah cantik Revina. Wajah yang pernah ia lihat hanya di dalam foto kini berada tepat di depannya. Ternyata aslinya Revina lebih cantik dibandingkan di foto. Pantas saja Felix sampai jatuh cinta kepadanya. Revina memiliki wajah cantik alami, meskipun tidak dipoles dengan make up, dia juga terlihat seperti wanita yang sederhana. Eric baru mengetahui jika Felix menyukai tipe wanita seperti ini, mungkin karena itu putranya selalu menolak saat Eric menjodohkan dengan putri dari teman-teman bisnisnya yang notabene-nya bersikap manja dan berlebihan. Suara Abraham menyadarkan Eric dari pikirannya. Revina segera menarik tangannya dari tangan Eric. Senang berkenalan dengan wanita cantik sepertimu, balas Eric. Rapat berlangsung selama 2 jam. Kini sudah masuk waktu makan siang. Tuan Abraham, sekarang sudah saatnya jam makan siang. Saya ingin mengajak Anda dan Nona Revina untuk makan siang bersama. Bagaimana? Pinta Eric. Ide yang bagus, Tuan. Mari, silahkan. Abraham mempersilakan Eric berjalan terlebih dahulu. Abraham tidak mungkin untuk menolak tawaran dari Eric, selain tidak ingin membuat Eric tersinggung. Abraham juga harus membangun hubungan yang baik dengan keluarga Maxim, karena Eric merupakan adik ipar dari Heru, ayahnya Sonia. Saat ini Abraham, Revina dan Eric sedang menikmati makan siang di ruang VIP di sebuah restoran mewah. Sejak tadi Abraham diam-diam memperhatikan gelagat Eric yang terus-menerus memandang ke arah Revina. Apa mungkin CEO Boysen Group menyukai keponakannya? Wanita yang lebih pantas untuk menjadi menantunya. Pikir Abraham dalam hatinya. Setelah selesai makan, Abraham dan Eric masih berbincang-bincang tentang banyak hal. Suara dering ponsel milik Revina tiba-tiba mengalihkan perhatian kedua pria itu. Revina segera mengambil ponselnya dari dalam tas untuk melihat siapa yang menghubunginya, Felix. Revina tersenyum melihat nama Felix di layar ponselnya. Saya permisi sebentar. Revina berdiri, tersenyum segan sambil mengangkat teleponnya. Abraham dan Eric sama-sama mengangguk, dan Eric membalas senyum Revina. Pria itu terus memperhatikan Revina yang berjalan menjauh sampai hilang di balik pintu. Tuan sampai di mana tadi pembicaraan kita? Suara Abraham kembali mengalihkan perhatian Eric, dan mereka pun melanjutkan pembicaraannya sampai keduanya pulang ke kantor masing-masing. Asteris Jonathan terlihat tidak berselera menikmati makan malam di rumahnya. Bahkan ia juga melewati makan siangnya tadi. Saat ini pikirannya sedang kacau memikirkan hidupnya ke depan. Jonathan langsung menghentikan makannya ketika mendengar suara ponsel yang ada di depannya. Sejak tadi ia menunggu telepon dari seseorang. Bagaimana? Apa kau sudah mendapatkannya? Tanya Jonathan penuh harap. Bagus, Jonathan langsung mematikan panggilannya setelah mendengar jawaban dari seberang sana. Jonathan segera meninggalkan meja makan dengan tergesa-gesa. Asila yang memperlihatkan hal itu tidak bisa menahan mulutnya untuk tidak bertanya. Papa mau kemana? Tanya Asila yang sedikit pun tidak digubris oleh Jonathan. Pria itu terus melangkahkan kakinya pergi. Ma, Papa kenapa? Tanya Jase yang mendapat tatapan tajam dari mamanya. Ini semua gara-gara kamu, kata Asila sinis kepada putrinya. Asila juga menyudahi makannya dan pergi meninggalkan Jase sendirian di meja makan. Jonathan melajukan mobilnya menuju ke rumah Abraham setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan Revina saat ini. Jonathan tidak peduli meskipun saat ini Revina berada di rumah Abraham. Ia harus segera menemui Revina dan membujuknya untuk kembali apapun caranya, meskipun itu kedengarannya tidak mungkin, karena Abraham pasti tidak akan membiarkan itu terjadi. Jonathan seperti sudah kehilangan akal sehatnya karena Abraham telah mengambil semuanya. Jonathan masih berada di depan rumah Abraham, sudah hampir 4 jam menunggu di sana, tapi ia tidak diizinkan masuk oleh penjaga. Sialan, Jonathan menutup pintu mobil dengan kuat.
Akhirnya ia memutuskan untuk pulang. Rasanya percuma jika ia terus menunggu di sini semalaman, karena Abraham pasti tidak mengizinkannya bertemu dengan Revina. Besok Jonathan akan pergi ke tempat kerja Revina untuk menemuinya di sana. Asteris seperti yang sudah direncanakan oleh Jonathan, keesokan harinya pagi-pagi sekali Jonathan sudah tiba di perusahaan Black Diamond. Namun pria itu tidak langsung masuk, melainkan hanya menunggu di parkiran sambil bersembunyi di tempat yang aman. Setelah hampir 20 menit menunggu, akhirnya Jonathan melihat Revina keluar dari sebuah mobil yang baru saja tiba. Jonathan melihat ke sekeliling untuk memastikan Abraham tidak ada di sana. Melihat keadaan yang aman, Jonathan berjalan cepat menuju Revina. Revina, panggil Jonathan yang menghentikan langkah kaki Revina. Papa, Revina terkejut melihat kedatangan Jonathan di perusahaan Abraham. Sudah lama Revina tidak bertemu dengan papanya. Terakhir kali waktu Jonathan datang ke rumahnya untuk meminta maaf dan memintanya kembali ke rumah. Apa yang papa lakukan di sini? Tanya Revina. Papa ingin bertemu denganmu. Revina, papa ingin mengajakmu kembali. Ayo, nak, tinggallah lagi di rumah papa. Ajak serta suamimu. Beritahu Jonathan maksud kedatangannya. Revina merasa aneh melihat papanya. Mengapa harus jauh-jauh datang sepagi ini hanya untuk memintanya kembali? Papa, belum sempat Revina menghabiskan kalimatnya, tubuhnya tiba-tiba tertarik ke belakang. Beraninya kau datang ke sini, hardik Abraham kepada Jonathan yang membuat Revina terkejut. Aku ingin bertemu dengan Revina, balas Jonathan, kemudian ia beralih menatap Revina. Revina, ayo pulang bersama papa. Suara Jonathan terdengar memelas, menatap Revina penuh harap. Kau sudah tidak ada hubungan dengannya, sebaiknya kau pergi dan jangan pernah menemui Revina lagi. Tidak, Revina akan ikut kembali bersamaku lagi, keke Jonathan. Revina menjadi bingung mendengar perdebatan papanya dengan Abraham. Sungguh dia tidak mengerti apa-apa. Revina tolong papa, Abraham sudah mengambil semuanya, mengambil perusahaan dan Jonathan tidak dapat meneruskan kata-katanya ketika tubuhnya dipegang oleh dua orang pria dan menyeretnya pergi dari hadapan Abraham dan Revina. Hei, apa yang kalian lakukan? Lepaskan papa. Revina ingin menuju ke arah papanya untuk membantu melepaskan dari cengkeraman dua pria itu, tapi tidak bisa karena lengannya juga ditahan oleh Abraham. Bawa dia pergi dari sini dan pastikan dia tidak mendekati Revina lagi, perintah Abraham. Apa maksud Anda? Revina terkejut mendengar perkataan Abraham. Ia menatap tajam wajah pria itu. Abraham tidak menjawab pertanyaan Revina. Pria itu terus memegang lengan Revina dan membawanya masuk ke dalam gedung perusahaan. Melihat kejadian itu, sontak saja mengundang perhatian seluruh karyawan yang ada di sana. Tidak biasanya CEO mereka dekat dengan wanita, apalagi sampai menyentuhnya seperti itu. Mulai timbul berbagai spekulasi tentang hubungan antara Revina dan Abraham. Abraham masih memegang Revina sampai mereka tiba di dalam lift. Tuan, apa maksud Anda tadi? Revina mengulangi pertanyaannya. Dan apa benar Anda mengambil perusahaan papa? Lanjut Revina lagi. Abraham melihat wajah Revina. Ya, itu benar, jawab Abraham singkat. Tapi kenapa? Revina butuh penjelasan lebih lanjut. Nanti aku akan mengatakan padamu. Sekarang kau bekerjalah dengan baik, kata Abraham yang langsung pergi ketika pintu lift terbuka. Sedangkan Revina masih mematung di tempatnya memikirkan apa yang terjadi sampai pintu lift tertutup kembali. Revina tidak berkonsentrasi dalam bekerja, pikirannya terus terganggu dengan kejadian tadi pagi. Mengapa lama sekali? Revina bicara sendiri. Sejak tadi ia bolak-balik melihat jam tangannya. Revina ingin menemui Abraham di ruangannya. Tadi ia sudah mendatangi ruangan Abraham, tapi kata sekretarisnya Abraham sedang rapat bersama klien dan akan kembali setelah jam makan siang. Setelah selesai makan siang, Revina langsung datang kembali ke ruangan CEO. Apa, pergi ke luar negeri? Kapan? Tanya Revina kepada sekretaris Abraham. Baru saja, Nona, setelah bertemu dengan klien, Tuan Abraham langsung berangkat ke luar negeri. Berapa lama? Tuan pergi selama 3 hari. Jawab sekretaris itu lagi. Baiklah, terima kasih. Revina pergi dari sana. Revina melangkahkan kakinya lemah menuju ruangannya. Ia harus menunggu 3 hari lagi untuk bertemu dengan Abraham. Bisa-bisa aku mati penasaran menunggu 3 hari lagi, batin Revina. Astaga, kenapa aku bodoh sekali? Revina menepuk keningnya. Mengapa sejak tadi ia tidak terpikir untuk langsung menghubungi papanya? Revina mengambil ponsel dalam tasnya. Baru saja ia ingin mencari nomor papanya. Tiba-tiba ponselnya berdering.
Revina tersenyum melihat nama Felix di layar ponselnya. Halo Felix. Dan Revina pun lupa untuk menghubungi papanya.